semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya memasak tumis sawi manis, tauge, bakso, pedas. Ini enak banget, dijamin bikin boros nasi ya. Saking enaknya. Kalau teman-teman sudah mencoba resep ini, insya Allah bakalan suka dan ketagihan. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya sudah saya siapkan satu ikat sawi manis. Ini saya beli harganya 5.000 satu ikatnya teman-teman, lagi murah ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya potong. Sebelum dipotong ini saya belah menjadi beberapa bagian dulu ya, karena tangkainya itu besar teman-teman. Jadi jenis sawi ini berbeda dengan sawi hijau yang biasanya ya. Ini enggak ada rasa pahitnya, rasanya tuh lebih enak, harganya juga lebih mahal dibanding sawi biasa. Kemudian dipotong-potong sesuai selera aja untuk potongannya. Kalau sudah selesai dipotong-potong, kita taruh dalam piring atau wadah dan kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan yang kedua. Saya menggunakan tauge panjang sebanyak 1 mangkok. Ini tadi saya beli 2.000 teman-teman, saya paruh menjadi 2 dan ini separuhnya ya. Kemudian ada bakso, saya menggunakan bakso sapi 8 butir. Untuk bakso ini kebetulan saya bikin sendiri teman-teman, ini homemade ya. Teman-teman boleh menggunakan bakso apa aja, boleh bakso sapi atau bakso ayam, dan jumlahnya juga boleh disesuaikan selera masing-masing. Kemudian diiris seperti ini teman-teman. Untuk irisannya bebas juga ya. Oke, kalau sudah kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini ukurannya agak kecil ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Untuk jumlah daun bawang juga bisa disesuaikan ya, boleh 1, boleh 2, atau boleh 3. Kemudian untuk bumbunya saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini cukup diiris tipis-tipis aja. Kemudian ada bawang merah juga sama 4 siung, diiris tipis-tipis juga. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting ya, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Kemudian untuk pedasnya saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Kemudian semua bumbunya dimasukkan dalam blender, tambahkan minyak untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan bumbunya ya. Atau teman-teman kalau bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja. Dan ini hasilnya sangat halus seperti ini, atau boleh juga dibikin kasar. Kemudian lanjut kita tumis ya bumbunya dengan menggunakan sedikit minyak aja, karena tadi sudah ada minyaknya ya waktu menghaluskan. Atau tidak menggunakan minyak lagi juga boleh, silahkan. Ditumis sampai matang. Kemudian masukkan air. Untuk air ini dikira-kira aja teman-teman, karena nanti untuk mematangkan sayurannya ya. Kalau sudah mulai mendidih, kita masukkan sawi manisnya. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata ya. Dan masak sampai sawinya setengah matang dulu. Karena nanti masih ada proses memasaknya ya. Masih ada tauge dan lainnya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya masukkan baksonya. Aduk dulu sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk bakso ini tadi sebelumnya sudah saya rebus sebentar ya. Jadi baksonya sudah matang. Kemudian yang terakhir kita bisa masukkan sayuran taugenya dan juga irisan daun bawang. Kita bumbuin dengan sedikit lada bubuk, garam sedikit aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, dan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Kalau sayuran tauge sudah masuk, ini dimasak sebentar aja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup, dan memang tumisannya agak sedikit berkuah ya. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan untuk sarapan, untuk menu sehari-hari. Ini sangat enak banget, rasanya pedas, gurih, dan sawinya ini tidak pahit ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya.
Untuk bahannya ini sudah saya siapkan sawi putih. Ini sawi putihnya masih sangat seger banget ya. Ada warna hijau-hijaunya jadi makin cantik aja. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya seperti ini ya. Kemudian akan saya potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini biar tidak terlalu panjang. Oke, kalau sudah bisa disisihkan ke dalam mangkok yang lebih besar atau ke dalam baskom juga boleh, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan 2 buah wortel. Ini sudah saya kupas dan saya cuci bersih. Untuk potongan wortel ini saya potong agak bulat-bulat menyerong seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera saja, mau bulat-bulat mau kotak juga boleh, silahkan saja ya. Dan ini saya gunakan cukup 2 saja ya, karena saya masaknya enggak terlalu banyak. Kalau sudah bisa taruh dalam piring atau wadah dan sisihkan dulu. Kemudian saya tambahkan dengan jagung manis. Ini kebetulan saya punya stok jagung yang sudah frozenan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan jagungnya yang masih segar juga boleh, silakan saja, nanti direbus terlebih dahulu jagungnya. Kalau jagung frozenan seperti ini setengah matang ya teman-teman, dan untuk jumlahnya saya gunakan segini aja ya, atau disesuaikan selera. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Saya menggunakan 4 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis aja. Bumbunya tuh sama persis dengan tumisan seperti biasanya ya. Cukup bawang putih, bawang merah, cabai, pokoknya bumbu yang simpel saja. Kemudian saya juga menggunakan bawang merahnya 4 siung. Ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Lanjut tambahkan cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 5 buah aja ya, diiris tipis serong aja seperti ini. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau dibikin pedas silahkan, mau dibikin gak pedas juga boleh. Oke, sisihkan. Siapkan penggorengan. Kita akan tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai harum. Gunakan api ukuran sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya biar tidak cepat gosong. Nah, ini bumbunya sudah harum. Selanjutnya masukkan cabai, tumis kembali sampai cabenya layu. Kalau cabenya sudah layu seperti ini, bisa kita masukkan wortelnya. Ini ditumis sebentar ya, biar aroma langu pada wortelnya hilang ya. Jangan ditambahkan air terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air untuk merebus wortelnya ya, biar wortelnya cepat empuk. Kemudian saya tambahkan juga jagung manisnya. Ini tadi sudah saya cuci dan sudah tidak ada esnya, sudah mencair juga. Kemudian direbus sebentar, kira-kira wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, masukkan sayuran sawi putihnya. Kalau sawi putih sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, karena sawi putih itu cepat matang. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau teman-teman masih suka yang sayurannya krenyes, seger, silahkan saja. Atau teman-teman ada yang suka sayurannya lebih matang, ya silahkan ya. Oke teman-teman, setelah diaduk dan sawinya sudah mulai matang seperti ini, bisa kita tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan lada bubuk, jumlahnya disesuaikan selera masing-masing. Kalau mau ada sedikit rasa ladanya boleh dibanyakin ladanya, kalau nggak suka ladanya terasa bisa sedikit saja ya, atau mau nggak pakai juga boleh, silahkan saja. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji.
Teman-teman bisa lihat di sini warnanya ini masih cantik banget. Dan untuk tingkat kematangannya ini menurut saya sudah pas banget ya. Masih sedikit agak segar, masih agak krenyes, tidak terlalu matang banget, jadi ini pas banget. Dan inilah hasilnya, tumis sawi putih dan wortel sudah siap untuk disajikan bersama nasi putih anget, lauknya tempe goreng juga oke, mau tahu juga boleh, telur dadar juga enak, ayam goreng makin enak, atau dengan ikan goreng juga sangat cocok. Silahkan nanti dicoba ya, ini sangat cocok banget untuk menu harian, untuk buka puasa ataupun sahur juga sangat cocok banget karena cara membuatnya sangat mudah, cepat, bumbunya simple, bahannya juga mudah didapat. Untuk bahannya ini saya menggunakan pare ukuran besar ya teman-teman. Ini saya beli itu satu biji ini harganya Rp5.000 ya. Dan ini saya belah menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu bersihkan bagian tengahnya. Ini bagian biji ya. Ini kita buang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DWD. Kasih like juga apabila teman-teman suka dengan resep maupun video yang saya bagikan, dan juga share ya di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya. Kita bersihkan bagian isinya. Ini parenya masih sangat muda ya teman-teman, bijinya juga belum keras ya. Kemudian pare ini kita potong jangan terlalu tipis ya, sedang-sedang saja seperti ini. Kalau terlalu tipis takutnya nanti kita remes pakai garam hancur ya teman-teman. Kalau terlalu tebal juga kurang enak ya, sedang-sedang saja seperti ini. Oke, setelah semuanya dipotong-potong, bisa kita pindahkan ke dalam mangkok. Untuk menghilangkan rasa pahitnya, ini saya kasih garam kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diremat-remat seperti ini sampai keluar airnya ya. Nah, ini udah mulai keluar airnya. Dan ini nanti dibilas menggunakan air mengalir. Setelah nanti dibilas dengan air mengalir, bisa ditambahkan lagi garam 2 sendok makan, kemudian diremet-remet lagi dan dibilas kembali. Begitu caranya ya, sampai 2 kali. Oke teman-teman, ini akan saya bilas dulu. Dan ini hasilnya ya, sudah dikasih garam. Prosesnya yang 2 kali tadi ini sudah dicuci bersih. Hasilnya masih utuh-utuh seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan yang kedua ini ada cumi asin. Cumi asinnya ini sudah saya rebus tadi sebentar ya teman-teman. Ini bisa direndam menggunakan air panas, bisa langsung direbus ya. Dan ini juga sudah saya cuci bersih. Sekarang cuminya saya potong-potong. Untuk potongannya ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian. Ini kebetulan cuminya itu saya gunakan cumi yang ada telurnya ya teman-teman, jadi rasanya sangat enak banget. Oh ya, ini ada tulangnya, akan saya buang. Untuk jumlah cumi disesuaikan selera masing-masing saja. Ini saya menggunakan kurang lebih 150 gram. Oke, ini cuminya sudah dipotong semua. Sekarang masukkan ke mangkok. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan lengkuas, kurang lebih ini ada 3 cm. Ini saya iris tipis-tipis saja, tidak saya geprek. Kemudian ada cabai rawit merah, ini saya belah menjadi 2. Bisa juga mau diulek juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, disesuaikan selera masing-masing.
Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih ada 5 siung, kemudian cabai merah keriting sudah saya potong-potong ini sebanyak 10 buah, kemiri 3 buah, kemudian ada 5 siung bawang merah ini sudah saya potong kecil-kecil. Selanjutnya bumbunya dihaluskan menggunakan ulekan seperti ini ya. Kalau mau di blender juga boleh, silahkan saja. Nah, ini sudah cukup halus ya teman-teman, kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Oke, tumis bumbunya sampai harum ya. Kemudian masukkan lengkuas yang sudah diiris tadi, tumis kembali. Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang bisa kita masukkan cumi yang sudah diiris tadi ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Api yang digunakan api ukuran sedang. Aromanya langsung keluar harum banget teman-teman, benar-benar sangat menggugah selera. Aromanya cumi itu sangat enak ya. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan pare yang sudah diremes sama garam dan juga sudah dicuci bersih. Ini parenya sudah tidak pahit ya, tadi sudah saya cicipin. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak, jangan tambahkan air dulu ya. Kalau sudah mulai layu bisa ditambahkan dengan sedikit air. Ini airnya sedikit saja yang digunakan. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan ya. Aduk kembali. Lalu masukkan cabai yang sudah dibelah menjadi 2 bagian tadi. Nah, ini airnya sudah mulai mengering ya, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Kemudian tambahkan garam sedikit saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Kemudian kaldu jamur dan juga gula pasir. Kalau cuminya sudah asin nggak usah dikasih garam ya. Ini tadi sudah saya cicipin, cuminya tidak asin, jadi saya tambahkan garam sedikit saja. Oke teman-teman, ini sudah matang ya teman-teman. Ini benar-benar aromanya sangat menggugah selera, harum banget. Oke teman-teman, ini akan saya matikan dulu kompornya dan langsung pindah ke piring saji untuk disajikan ya. Oke teman-teman, tumis pare cumi asin sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Hasilnya sangat cantik dan juga sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risnati DWD. Semoga resep ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahan-bahannya ada ayam filet, saya pakai bagian dada. Beratnya kurang lebih 200 sampai 250 gram. Sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya ini sesuai selera masing-masing ya. Kalau saya nih saya potong panjang-panjang. Kemudian bahan yang kedua ada bunga kol. Kebetulan ini saya ada sisa bunga kol, masih ada setengah buah ya. Kalau teman-teman mau menggunakan brokoli boleh, silahkan saja ya. Kemudian dipotong sesuai selera aja ya. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian aduk rata. Lalu masukkan bunga kol yang sudah kita potong tadi. Aduk-aduk dan kita rendam kurang lebih 5-10 menit ya, biar kotorannya bisa keluar. Dan nanti langsung kita bilas. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan kedua saya menggunakan 2 buah wortel ukuran sedang. Ini sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Lanjut kita potong-potong. Untuk potongannya juga bebas ya, mau serong panjang atau mau bulat boleh, silahkan aja.
Kemudian ada sawi hijau, saya menggunakan jenis yang sawi manis. Ini saya pakai 1 genggam ya. Lanjut dibelah ya, bagian yang pangkalnya ini kan gede-gede ya, kita belah jadi 2 seperti ini. Kemudian kita potong-potong sesuai selera saja. Untuk sayuran ini bebas ya teman-teman, boleh menggunakan sawi hijau, boleh menggunakan sawi putih. Kemudian juga ada 1 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya, ada 5 siung bawang putih. Ini saya geprek dulu ya teman-teman, kemudian dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh, silahkan aja. Kita sisihkan. Lanjut ada 4 siung bawang merah. Untuk bawang merah ini cukup diiris tipis-tipis aja ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja. Tapi kalau saya ini lebih praktis kalau diiris aja ya. Kemudian ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Untuk bawang bombay ini saya iris panjang aja seperti ini. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok bawang bombay, bisa di skip ya. Lanjut siapkan penggorengan dan kita tumis dulu bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Tumis sampai layu, aromanya harum dan warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini sudah harum banget. Sekarang masukkan ayamnya, kita aduk-aduk, masak sampai ayamnya berubah warna ya, jadi pucat warnanya. Kalau sudah pucat seperti ini, kita bisa tambahkan wortel. Karena ini wortel sayuran yang keras, jadi masaknya agak lebih lama ya. Jadi kita masak dulu, kita tumis sebentar untuk menghilangkan aroma langu pada wortelnya ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk air ini secukupnya aja ya teman-teman untuk mematangkan sayuran. Kita tutup biar sayurannya cepat matang. Masak hingga wortelnya setengah matang ya teman-teman. Kalau wortelnya sudah setengah matang, kita masukkan bunga kolnya ya. Kemudian aduk sebentar. Kita masak sampai sayurannya 70% ya tingkat kematangannya. Oke, lanjut kita masukkan sawi hijau. Kalau sawi hijau ini cepat matang ya teman-teman, jadi kita masaknya terakhir ya. Masukkan juga irisan daun bawang. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Boleh matang banget, boleh agak matang, disesuaikan selera ya. Kalau saya ini agak matang ya, masih kriuk-kriuk. Dan ini saya tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya aja, nanti cek rasa. Tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir biar makin sedap ya. Oke, kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan masukkan untuk pengentalnya ya teman-teman. Saya pakai tepung maizena 1,5 sendok teh, kemudian larutkan dengan 75 ml air. Kalau teman-teman nggak ada tepung maizena, boleh diganti dengan tepung tapioka atau tepung sagu ya. Oke, kita aduk kembali sampai semua tercampur rata dan kuahnya juga mengental ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Dan kita lanjut untuk pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan cara membuat capcay ayam dan sayuran?
menu sehat dan rasanya sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, yang pasti ini recommended banget buat teman-teman yang ada di rumah karena beneran sangat enak banget. Kuahnya kental, sedap, dan ada rasa gurihnya. Ini sangat cocok buat menu sehari-hari atau buat isian nasi pok juga sangat cocok banget ya. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Ini sudah saya siapkan buncis yang ukuran kecil atau bisa juga menggunakan yang ukuran besar. Ini saya gunakan buncis sejenis buncis baby ya teman-teman. Dan ini sudah saya potong bagian ujungnya, kemudian dipotong-potong sesuai selera aja ya. Ini saya potong agak panjang aja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian ada jagung muda. Ini saya pakainya nggak banyak ya teman-teman. Untuk jagung muda ini saya potong jadi 2, kemudian dibelah lagi menjadi 4 bagian per potongnya, atau bisa juga diiris serong-serong ya, disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong-potong kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2 buah bakso ya, kebetulan saya ada stok 2 buah bakso. Ini saya potong jadi 2, kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Untuk jumlah bakso ini bisa disesuaikan selera ya, mau banyak mau dikit, mau nggak pakai juga boleh, atau mau diganti sosis juga boleh. Kemudian di sini saya juga menggunakan paprika teman-teman. Ini opsional ya, kebetulan saya ada stok aja, jadi saya tambahkan paprika. Untuk paprika ini boleh menggunakan yang hijau atau yang merah, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau. Ini saya menggunakan 2 macam, cabai hijau besar dan juga cabai hijau keriting. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan aja ya. Ini saya iris serong aja seperti ini, serong panjang-panjang, atau bisa juga disesuaikan aja untuk potongan cabainya, sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 3 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu ya. Kemudian juga ada bawang merah, saya pakai 5 siung. Ini saya iris kecil-kecil juga ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 2 butir. Untuk kemiri boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai kira-kira setengah senti aja. Kalau bumbunya sudah diiris-iris, kita masukkan ke dalam blender dan tambahkan 1/4 sendok teh lada butiran, kemudian tambahkan air dan haluskan. Siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, kita tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan 1 ruas lengkuas ya, yang sudah digeprek. Ini opsional ya, boleh dikasih lengkuas boleh enggak, atau mau ditambahkan daun salam juga boleh, disesuaikan aja untuk bumbu aromatiknya ya. Kalau sudah matang bumbunya seperti ini aromanya sudah enggak langu teman-teman. Kemudian saya masukkan juga bakso, jagung muda dan juga buncisnya ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Ini biar aroma buncisnya nggak langu teman-teman, kita tumis sebentar ya, kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira aja ya, untuk mematangkan sayurannya. Nanti kalau misalnya kurang boleh ditambahkan lagi. Kalau sayurannya belum matang, airnya sudah sat, bisa tambahkan lagi ya. Oke, kita masak sayurannya sampai matang. Sekarang masukkan paprika dan juga cabai hijaunya. Tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan ini akan saya koreksi rasa dulu ya teman-teman. Ini rasanya sudah pas teman-teman, rasanya sudah enak banget dan sayurannya juga sudah matang. Kita matikan kompornya, lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan.
Sayurannya ini masih sangat seger banget teman-teman, masih ada krenyes-krenyesnya ya. Untuk tingkat kematangan ini enggak matang banget, saya bikinnya masih ada krenyes-krenyes. Ini enak banget, jagungnya ada rasa manis-manisnya, ini kuahnya yang kental itu ada rasa gurihnya. Jadi ini sangat enak banget buat teman makan nasi putih ya, atau mau digaduk gini aja juga enak, atau untuk isian nasi pok ini juga sangat cocok banget ya. Silahkan dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Oke, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 ikat kangkung. Ini ikatannya lumayan agak besar ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan tadi ya, tapi nanti akan saya cuci lagi ya. Bagian pangkalnya ini dibuang, kemudian dipotong-potong sesuai selera saja ya motongnya, atau mau dipetikin juga boleh. Kalau sudah, taruh dalam baskom, kemudian cuci sampai kangkungnya bersih ya. Lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali. Ada bawang putih, ini cukup diiris-iris saja bawang putihnya. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 2 siung tapi ukurannya besar ya teman-teman. Kalau kecil ya gunakan 6 siung. Ini diiris tipis juga. Kemudian ada cabai merah keriting, ini diiris kecil-kecil atau mau serong-serong juga boleh. Untuk rasa pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang merah ya, ini saya iris serong. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Kalau kali ini saya memasak tumis kangkungnya, saya bikin yang pedas biar mantap ya teman-teman. Oke, sisihkan. Selanjutnya saya menggunakan 2 buah tomat merah, ini ukurannya sedang ya, diiris sesuai selera saja. Untuk tomat ini bisa diganti tomat hijau, tapi kalau teman-teman tidak suka tomatnya bisa di skip ya. Oke, kalau sudah kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja. Kita tumis bawang putih dan juga bawang merahnya. Ini ditumis sampai baunya harum dan juga berubah warna ya. Lalu masukkan cabai merah keritingnya terlebih dahulu. Untuk cabai merah rawitnya belakangan saja ya, nanti biar warnanya cantik. Kemudian masukkan tomat, tumis kembali. Oke, sekarang saya masukkan 1 sendok teh terasi, kemudian tumis kembali. Aromanya sudah keluar ya, harum banget, sangat menggugah selera ya, baru bumbunya aja. Kemudian masukkan kangkung, ini kangkungnya tadi sudah dicuci bersih ya teman-teman. Oke, sekarang kita aduk sampai tercampur rata ya bumbunya dan juga kangkungnya. Ini nanti kangkungnya akan mengeluarkan air dengan sendirinya ya, tanpa kita tambahkan air. Oke, sekarang akan saya bumbuin. Ini saya tambahkan garam secukupnya saja. Kemudian juga ada kaldu jamur ya, atau penyedap yang lainnya silahkan saja. Kemudian yang terakhir masukkan cabai rawit yang sudah diiris tadi ya teman-teman. Kalau sudah, bisa diaduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa ya. Untuk masak kangkung ini hanya perlu waktu sebentar saja. Ini sudah matang ya teman-teman, warnanya masih hijau cantik seperti ini. Oke, sekarang akan saya pindah ke piring saji. Ini sudah siap untuk disajikan ya, bersama nasi putih hangat dan juga lauk pauk ya. Silahkan lauknya bebas, mau pakai apa aja boleh ya. Dan ini rasanya benar-benar sangat enak banget, gurih, pedas, aromanya sangat menggugah selera. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan tauge. Saya menggunakan tauge panjang. Untuk jumlahnya ini saya menggunakan 100 gram ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan masing-masing. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang, ini diiris kecil-kecil aja seperti ini ya.
sisihkan. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 3 siung. Bumbunya tuh sangat simpel sekali, hanya diiris-iris aja seperti ini ya, diiris tipis. Boleh juga digeprek kemudian dicincang. Oke, sisihkan. Kemudian ada 4 siung bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis, kemudian saya potong lagi jadi kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada 3 buah cabai merah keriting, ini diiris serong-serong aja ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh ya, tapi kalau saya iris aja seperti ini ya, biar cepet ya. Kemudian ada 3 buah cabai hijau besar. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau besar, bisa menggunakan cabai hijau keriting ya. Ini diiris serong tipis. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau, boleh juga menggunakan cabai rawit merah. Kalau ini untuk anak-anak, cabainya boleh di skip ya. Kemudian ada 2 butir telur. Untuk jumlah telur ini juga bisa disesuaikan kebutuhan aja ya, boleh menggunakan 2, 3 atau lebih ya. Ini dikocok lepas, kemudian sisihkan. Kita lanjut, kita orak-arik telurnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini saya bikin teksturnya agak besar-besar ya untuk orak-arik telurnya. Oke, sekarang kita balik-balik seperti ini. Kalau sudah matang bisa kita angkat, kita taruh dalam mangkok atau wadah yang lain. Kemudian tambahkan sedikit minyak, kita akan tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ditumis sampai layu, aromanya harum. Ini sudah cukup. Sekarang saya akan masukkan cabenya ya. Kemudian tumis kembali sampai cabenya layu ya teman-teman. Setelah cabenya layu, kita masukkan tauge-nya terlebih dahulu. Kemudian diaduk-aduk. Ini nggak perlu menambahkan air ya, karena tauge sudah mengandung air ya teman-teman. Kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan untuk masak tauge ini cepat ya teman-teman. Untuk kematangan tauge ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan telur yang sudah diorak-arik. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan sedikit lada bubuk ya. Tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini kira-kira 1 sendok ya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Boleh 1 sendok makan, boleh 2 sendok makan. Kemudian yang terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan lanjut kita pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan yang pasti sangat cepat sekali ya. Oke teman-teman, tumis tauge dan telur sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, nasi putihnya hangat. Ini enak banget ya, sudah nggak perlu apa-apa lagi. Sama ini aja sudah bikin lahap makannya dan bikin nasi cepat habis. Silahkan nanti coba, sangat mudah bukan cara membuatnya. Bumbunya simple, mudah didapat, bahannya juga sederhana. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 buah sosis sapi. Ini yang kulitnya bisa dimakan ya teman-teman. Jadi kita langsung aja kita potong bulat-bulat aja seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan tahu pong. Ini tahu coklat ya, tapi bukan yang tahu coklat basah teman-teman. Ini yang kering ya teman-teman, yang bisa langsung dimakan. Kemudian diiris sesuai selera aja dan sisihkan.
Kemudian saya juga menggunakan pokcoy. Ini saya menggunakan 3 pohon yang ukurannya sedang, sudah saya bersihkan. Lanjut kita potong sesuai selera. Kalau sudah, bisa kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bumbunya tuh sangat simpel sekali teman-teman, cuma diiris-iris aja, nggak perlu diulek ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 5 siung, ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada bawang bombay, ini saya menggunakan setengah buah ya, diiris panjang aja seperti ini. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 5 buah yang cabai merah keriting. Kalau teman-teman mau tumisannya pedas, boleh ditambahkan cabai rawit yang merah ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Ini ditumis ya, bawang putih, bawang merah ditumis sampai layu. Kemudian masukkan bawang bombay dan juga cabai. Tumis kembali sampai bawang bombay dan juga cabenya layu. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang kita bisa masukkan sosisnya. Aduk-aduk sebentar. Untuk jumlah sosis ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya, dan juga untuk jenis sosis bebas ya, boleh sosis sapi, boleh sosis ayam. Kemudian tambahkan air, ini saya tambahkan kurang lebih 200 ml, kemudian diaduk sebentar. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, bisa kita masukkan sayuran pokcoynya. Masukkan juga tahu coklat, kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang ya. Oke, kita tambahkan dulu saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian garam, lada bubuk sedikit aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, bisa kita matikan kompornya dan kita akan pindah ke piring saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan. Warnanya sangat cantik, sayurannya masih segar, dan ini beneran rasanya sangat gurih, sangat enak banget, sangat cocok untuk teman makan nasi putih anget. Sayur dan lauk sudah jadi satu, jadi gak perlu lauk apa-apa lagi ya, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya pakai 1 bonggol brokoli ukuran sedang ya. Saya lupa nggak nimbang, tapi ini beratnya kurang lebih hampir setengah kilo teman-teman. Dan ini bagian batang nggak saya pakai teman-teman, meskipun ini bisa dipakai ya. Saya pakai yang bagian atasnya aja ya, yang bagian bunganya aja ya teman-teman. Dan ini saya potong agak gede-gede seperti ini ya. Untuk potongan ini bebas ya teman-teman, mau gede-gede mau kecil boleh, silahkan aja. Dan jumlah brokoli ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua, lanjut brokolinya ini akan saya rendam menggunakan larutan air garam ya. Ini sudah saya siapkan mangkok dan air, dan saya tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian diaduk sampai garamnya tercampur rata. Kemudian masukkan brokoli yang sudah dipotong-potong. Kemudian diaduk-aduk dan rendam kurang lebih 5 menit ya. Setelah direndam 5 menit, kita akan bilas sampai bersih. Dan kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bahan yang kedua, ada 4 buah sosis sapi. Ini saya pakai yang agak premium teman-teman, jadi selongsongnya ini bisa dimakan dan dipotong sesuai selera. Kemudian bagian sisi ini saya belah menjadi 4, tapi nggak putus ya teman-teman, bolak-baliknya dibelah jadi 4 seperti ini, jadi nanti biar bisa ngembang ya, bisa mekar cantik ya teman-teman. Lakukan sampai semua habis. Kemudian untuk bumbunya ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang, ini cukup diiris panjang aja seperti ini, atau mau
iris kecil-kecil atau kotak juga boleh, silahkan. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang putih, ini saya menggunakan 5 siung, ini dikeprek kemudian dicincang kasar ya. Oke, kalau sudah sisihkan. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 4 siung aja ya, dibelah jadi 2 kalau kecil, kemudian diiris kecil-kecil ya. Kalau gede dibelah jadi 3, kemudian diiris kecil. Siapkan penggorengan, beri minyak sedikit aja. Kita tumis bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Ditumis sampai harum ya, dan berubah warna agak sedikit kekuningan. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita masukkan air ya. Untuk air ini dikira-kira aja teman-teman, saya pakai kurang lebih 200 ml ya. Dan setelah airnya mendidih, saya masukkan sayuran brokolinya. Fungsinya air ini untuk mematangkan sayuran ya. Dan saya masukkan juga sosis ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk, masak sampai brokolinya matang atau setengah matang, disesuaikan selera masing-masing ya, mau brokolinya matang banget atau masih ada krenyes-krenyesnya, silahkan. Sekarang saya akan tambahkan garam sedikit aja ya, kemudian ada lada bubuk, tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Dan saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sayurannya sudah matang dan bumbunya sudah tercampur rata, yang terakhir ini saya kasih larutan maizena ya teman-teman, 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan air ya. Kemudian dimasak kembali sampai kuahnya mengental. Jadi ini kuahnya itu enak banget teman-teman, seger, gurih, sedap ya. Oke teman-teman, kalau kuahnya sudah mengental, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu. Warnanya masih cantik sekali brokolinya teman-teman, dan inilah hasilnya. Cah brokoli sosis saus tiram sudah siap disajikan, dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya dengan nasi putih hangat, tinggal tambah telur goreng, tempe goreng atau kerupuk, ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Yang pertama, kita siapkan buncisnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 200 gram buncis yang sudah dipotong bagian ujung-ujungnya, dan bagian seratnya ini sudah saya ambil juga ya teman-teman. Selanjutnya buncisnya akan saya potong. Ini saya potong serong-serong aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian ada 4 buah bakso. Ini saya membuat bakso yang ukurannya agak besar ya teman-teman. Ini bakso saya bikin sendiri. Kalau teman-teman mau menggunakan bakso yang kecil-kecil boleh ya. Dan ini saya menggunakan bakso sapi. Kemudian diiris sesuai selera aja untuk baksonya ya. Karena ini baksonya besar, saya belah menjadi 2, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada 1 butir telur. Ini saya kocok lepas seperti ini. Untuk telur ini boleh menggunakan 1 butir, boleh menggunakan 2 butir ya. Sisihkan. Untuk bumbunya saya menggunakan 5 buah cabai merah keriting. Ini diiris tipis serong-serong seperti ini ya. Kemudian juga ada cabai hijau keriting. Saya menggunakan 8-10 buah ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Ini sama, diiris serong. 5 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis ya. Jadi bumbunya itu super simple sekali, nggak perlu diulek, hanya diiris-iris aja ya. Kemudian saya juga menggunakan bawang merahnya. Ini ada 9 siung, ukurannya campuran, ada yang gede ada yang kecil ya. Kalau misalnya gede semua boleh menggunakan 6 siung aja ya.
Ini sama diiris tipis-tipis. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja ya. Kemudian tumis bawang putih, bawang merah. Tumis sampai aromanya harum, bawangnya layu dan agak kekuningan sedikit ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masukkan cabenya, cabai merah dan juga cabai hijau keriting. Ini ditumis sampai cabenya layu. Oh ya teman-teman, kalau mau rasanya pedas boleh ditambahkan cabai rawit ya. Kalau cabenya sudah layu, kita masukkan buncis yang sudah diiris serong. Kemudian diaduk-aduk sebentar sampai buncisnya layu aja ya, biar aroma langunya hilang ya teman-teman. Kemudian masukkan bakso. Kita aduk sebentar aja ya teman-teman, biar bawahnya tidak kosong. Oke, ini sudah cukup. Sekarang akan saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini secukupnya aja ya. Ini untuk mematangkan sayurannya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan masak sampai buncisnya matang. Untuk tingkat kematangan buncis ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok dan langsung diaduk-aduk ya, karena saya bikin untuk telurnya ini teksturnya lembut ya teman-teman, tidak bertekstur kasar ya. Oke, sekarang tambahkan garam, kaldu jamur. Kemudian tambahkan saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Warna buncisnya masih hijau segar ya, dan ini tingkat kematangannya pas menurut saya ya, masih ada krenyes-krenyesnya. Jadi ini enak banget. Oke teman-teman, tumis buncis bakso sudah siap dihidangkan, dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat untuk menu sarapan atau untuk menu sehari-hari. Ini sangat cocok banget ya. Rasanya sangat enak, pedas, gurih dan sedap banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.